Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teacher Moy. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal simulasi mini online tryout atau Simon TO kedua SKB Kesehatan Khusus Kesehatan Umum, lengkap dengan pembahasannya. Nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti TO-nya, saya harap tonton videonya sampai habis karena akan kita umumkan hasil TO pada video ini. Selain itu, teman-teman dapat belajar dari penjelasan maupun pembahasan soalnya. Nah, buat teman-teman yang belum sempat mengikuti TO1 maupun 2, silahkan pelajari pembahasannya atau menggunakan metode pembelajaran lain. Selamat belajar, semoga sukses! Soal yang pertama, jenis tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan komprehensif kepada peserta program jaminan kesehatan disebut A. Tarif non-kapitasi, B. Tarif iuran kesehatan, C. Tarif BPJS, D. Tarif kapitasi, E. Non-PBI. Jawabannya adalah D. Tarif kapitasi. Kita bahas sedikit tentang tarif pelayanan. Jadi, standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan itu diatur dalam Permenkes RI nomor 52 tahun 2016. Ini saya belum menemukan yang terbaru, jadi kita pakai ini dulu. Di dalam Permenkes ini, penjelasan untuk tarif pelayanan kesehatan pada FKTP atau yang penyelenggaraan kesehatan tingkat pertama. Jenisnya ada dua, yang pertama adalah tarif kapitasi dan tarif non-kapitasi. Untuk tarif kapitasi adalah untuk pelayanan yang komprehensif, yaitu meliputi pelayanan administrasi pelayanan, promotif dan preventif, kemudian pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun non-operatif, kemudian obat dan bahan medis habis pakai, serta pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Sedangkan untuk tarif non-kapitasi itu melayani pelayanan ambulan, kemudian pelayanan obat program rujuk balik, dan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis, dan pelayanan keluarga berencana di FKTP, dan banyak lagi pelayanan lainnya yang sifatnya di luar lingkup pembayaran kapitasi. Soal selanjutnya, berikut merupakan pengendalian faktor risiko PTM yang dapat diubah kecuali A. Merokok, B. Kurang aktivitas fisik, C. Diet yang tidak sehat, D. Peningkatan berat badan, E. Lingkungan yang tidak sehat. Jawabannya adalah D. Peningkatan berat badan. Kita bahas sedikit tentang PTM. PTM adalah penyakit tidak menular. Penanggulangan penyakit tidak menular diatur dalam Permenkes RI nomor 71 tahun 2015. Pasal 8 ayat 1 berbunyi penyelenggaraan penanggulangan PTM melalui UKM dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian. Kita lihat ke pasal 3, faktor risiko perilaku yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dari ayat 1 tadi adalah yang pertama merokok, 2 kurang aktivitas fisik, 3 diet yang tidak sehat, 4 konsumsi minuman beralkohol, 5 lingkungan yang tidak sehat. Jadi dapat dilihat pada soal yang tidak termasuk adalah peningkatan berat badan. Soal selanjutnya, penyelenggaraan PIS-PK diatur dalam A. Permenkes RI nomor 43 tahun 2019, B. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, C. Permenkes RI nomor 39 tahun 2016, D. Undang-Undang nomor 75 tahun 2014, E. Permenkes RI nomor 12 tahun 2017. Jawabannya adalah C. Permenkes RI nomor 39 tahun 2016. Lanjut, usaha inovatif pemerintah dalam pengendalian obesitas, peningkatan kepedulian dan peran serta dalam pencapaian berat badan ideal. A. Germas, B. Gentas, C. Cerdik, D. Posbindu PTM, E. UBM. Jawabannya adalah B. Gentas. Gentas adalah gerakan Nusantara tekan angka obesitas. Nah, ini ditujukan kepada masyarakat untuk peningkatan kepedulian dan peran serta dalam pencapaian berat badan ideal dengan sasaran yang pertama adalah masyarakat, khususnya para pimpinan masyarakat atau adat, tokoh masyarakat, kepala desa, dan perangkat pemerintah desa. 2. Kader-kader masyarakat dalam Posbindu PTM, PKK, dan atau kader-kader kesehatan yang sejenis. Kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, MA, perguruan tinggi, dan pendidikan non-formal. Ketiga, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, serta pemerintah dan pemerintah daerah. Dan media massa serta dunia usaha. Yang terakhir adalah lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan nasional.
Untuk slogan Gentas tahun 2015 hingga 2019 adalah atur pola makan dan aktif bergerak. Soal selanjutnya, puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah atau home care, dan pelayanan gawat darurat adalah A. Puskesmas non-rawat inap, B. Puskesmas rawat jalan, C. Puskesmas rawat inap, D. Puskesmas rujukan, E. Puskesmas non-rawat jalan. Jawabannya adalah A. Puskesmas non-rawat inap. Jika kita berbicara tentang puskesmas, kita tidak akan lepas dari Permenkes RI nomor 43 tahun 2019. Yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai puskesmas rawat inap dan non rawat inap. Ini terdapat dalam pasal 29. Pada ayat 1 berbunyi, berdasarkan kemampuan pelayanannya, puskesmas dikategorikan menjadi puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap. Pada ayat 2 dijelaskan, puskesmas non-rawat inap merupakan puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah atau home care, dan pelayanan gawat darurat. Ini yang nomor 3 adalah penjelasan tentang puskesmas non-rawat inap, nanti bisa teman baca sendiri. Pada ayat 4 dijelaskan puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya. Untuk ayat selanjutnya masih membahas tentang pelayanan apa saja yang diberikan pada puskesmas rawat inap maupun puskesmas non rawat inap. Ini bisa teman-teman baca sendiri, nanti bisa dicari Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Soal selanjutnya, sasaran posyandu adalah semua anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar, terutama A. lansia, B. remaja, C. bayi dan balita, D. kader, E. masyarakat. Jawabannya adalah C. bayi dan balita. Untuk pembahasan posyandu yang lainnya dapat dilihat pada video yang tersedia pada link kanan atas layar ini. Soal selanjutnya, salah satu strategi RPJMN 2020 hingga 2024 dalam pembudayaan Germas adalah A. UKS dan lingkungan kerja sehat, B. STBM, C. penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga, D. penyediaan obat dan vaksin, E. pengendalian B3. Jawabannya adalah A. UKS dan lingkungan kerja sehat. Sebelum kita bahas tentang tujuan prioritas RPJMN, alangkah baiknya teman-teman tahu dulu RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Untuk tahun 2020 hingga 2024 yang berkaitan dengan kesehatan terdapat 5 tujuan prioritas. Salah satunya adalah pemberdayaan Germas dengan strateginya yang pertama adalah pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah atau UKS, dan lingkungan kerja sehat. Nah, itulah salah satu dari strategi RPJMN yang terkait dengan pembudayaan Germas. Yang lainnya ada lagi, strateginya ada 5, ini bisa teman-teman baca sendiri. Lanjut, jaminan kesehatan diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, C. Perpres RI Nomor 82 Tahun 2018, D. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, E. Permenkes RI Nomor 69 Tahun 2013. Jawabannya adalah C. Perpres RI Nomor 82 Tahun 2018. Jaminan kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan. Jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018. Kita lihat sejenak untuk melihat skor TO yang kemarin. Ini adalah bagi teman-teman yang formasinya tidak bisa kita laksanakan TO karena kuota peserta untuk dilaksanakan TO sesuai formasi tidak terpenuhi. Jadi teman-teman bisa melihat skor dan namanya di sini. Soal berikutnya, misi pemerintah Indonesia tahun 2020 hingga 2024 terkait dengan kesehatan. A. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. B. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. C. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. D. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. E. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Jawabannya adalah D. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Soal yang terakhir,
Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan sasaran menurunnya kematian maternal dan neonatal merupakan bagian dari A. Misi Kementerian Kesehatan 2020-2024, B. RPJMN, C. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, D. Nawacita Jilid 2, E. Visi Kementerian Kesehatan. Jawabannya adalah C. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 hingga 2024. Ada 6 tujuan strategis Kemenkes tahun 2020 hingga 2024. Yang kita bahas adalah yang nomor 2, yaitu peningkatan status kesehatan masyarakat melalui siklus hidup. Sasaran strategisnya yang pertama adalah menurunnya kematian maternal dan neonatal. Yang kedua, meningkatnya status gizi balita. Oke, itulah pembahasan Simon Theo yang kedua tentang kesehatan umum. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.